Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang amalan ringan yang dapat memasukkan ke surga. Amalan ringan berpahala surga adalah perbuatan ibadah atau kebaikan yang mudah dilakukan sehari-hari, tidak membebani tenaga atau harta, namun memiliki ganjaran sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dijanjikan surga. Amalan ini menekankan pada keikhlasan dan konsistensi atau istiqomah dalam pelaksanaannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, surga itu lebih dekat dari seorang di antara engkau semua daripada tali terompah sandalnya dan neraka pun demikian pula. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu seorang muslim harus memperbanyak amalan kebaikan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, meskipun hanya dengan tersenyum kepada orang lain. Simak video ini sampai selesai agar kita mengerti dan faham serta bisa menjalankan semua amalan kebaikan yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Berikut 7 amalan ringan yang dapat memasukkan ke surga. Yang pertama, mengamalkan dan meyakini zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang berarti, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini menafikan atau menolak segala bentuk sesembahan selain Allah, dan menetapkan atau mengisbatkan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Kalimat ini merupakan zikir yang paling utama dan inti dari seluruh ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apa balasan bagi yang mengamalkan dan meyakininya? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3116 dan Ahmad 247. Dan diharamkan dari neraka, Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Yang kedua, membaca ayat kursi setelah sholat. Membaca ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, setelah sholat fardu adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan karena memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Yaitu dijaga dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat wajib saat itu hingga waktu sholat berikutnya. Juga mendapat jaminan surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu atau wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai, nomor 992. Yang ketiga, berzikir raditu billah. Zikir ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore hari minimal 3 kali. Karena dapat memasukkan ke dalam surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan
raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1529. Yang keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan amalan yang tidak membutuhkan biaya atau tenaga besar, namun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk amalannya seperti membersihkan, memindahkan, atau menjauhkan segala bentuk benda atau rintangan yang berpotensi membahayakan, merintangi, atau mengganggu pengguna jalan umum. Benda-benda tersebut meliputi pecahan kaca, paku, duri, batu, kayu, sampah, atau bahkan kotoran yang dapat mencelakakan orang lain atau merusak kendaraan. Dalam ajaran Islam, tindakan ini sangat dimuliakan dan dipandang sebagai salah satu indikator kualitas iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan seorang laki-laki yang mendapati gangguan di jalan. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali kecuali ia menyingkirkan duri di jalan. Lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan dijanjikan balasan berupa surga serta didoakan oleh 70.000 malaikat. Agar sesuai sunnah, lakukan dengan niat tulus, pilih waktu yang tepat agar tidak mengganggu istirahat, jangan berlama-lama, dan bacakan doa kesembuhan. Dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, maka ia senantiasa berada di hurfatil jannah sampai ia kembali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu hurfatil jannah? Beliau menjawab, kebun atau buah-buahan surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, memberi makan orang yang membutuhkan. Memberi makan adalah amalan utama dalam Islam yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa dalil kuat dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa amalan ini menjadi sebab seseorang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketujuh, menjawab azan lalu berdoa. Menjawab azan adalah amalan sunnah dengan melafalkan kembali setiap kalimat yang diucapkan oleh muazin. Setelah azan selesai, dilanjutkan dengan membaca sholawat dan berdoa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ketika kami sedang bersama Rasulullah dan Bilal bangkit untuk menyerukan azan. Tatkala Bilal diam, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan seperti ucapannya muazin disertai dengan keyakinan maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 674. Berikut adalah rincian tata cara menjawab azan. Ucapkan lafaz yang sama persis seperti yang dilantunkan muazin, kecuali pada lafaz berikut. Hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan, la haula wa la quwata illa billah. Asy-sholatu khairum minan naum,
khusus azan subuh, dijawab dengan, "Sodaqta wa barorta." Setelah selesai menjawab azan, dianjurkan membaca sholawat Nabi, kemudian membaca doa berikut. Artinya, "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Muhammad wasilah kedudukan yang tinggi, dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan." Wallahu a'lam bishawab.